Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Abi sanadil muttasil ilal imamil Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Qal babun ziyadatul imani wa nuqsanuhu wa qaulullahi ta'ala wa zidnahum huda. Wa fihi babun hadza babun ziyadatul imani wa fihi, di dalam bab tersebut ada ziyadatul iman, bayanu ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Ziyadatul iman wa nuqsanuhu bayanu ziyadatul iman wa nuqsanihi, penjelasan keterangan tentang tambah iman wa nuqsanuhu lan sudane iman. Wa qaulullahi ta'ala, lan penghentikan Allah ta'ala, wa zidnahum huda, wa zidnahum lan nambahi sapa ingsun Allahum ing wong akeh hudan apane hidayah. Wa zdadal ladina amanu imana, wa zdadalan nambahi lan tambah sapa alladzina amanu, sapa wong-wong kang padha beriman apane sing tambah imanan imane. Wa qala lan ngendika sapa Allah, al yauma akmaltu lakum dinakum, al yauma ing dalem dina iki akmaltu wis nyempurnake sapa ingsun lakum buat kalian semua dinakum ing agama kalian semua. Fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqisun, fa idza taraka maka indal nalika tinggal sapa wong syai'an ing suwiji minal kamali saking kesempurnaan, fa maka utawi ya fa idza taraka maka indal nalika tinggal apa iman syai'an ing suwiji minal kamali, fa maka iman iku naqisun, iku sudah iman aja ya. Fa idza taraka maka indal nalika tinggal apa iman, nah imane ada yang tidak terpenuhi ya. Fa idza taraka syai'an minal kamal fa maka iman iku naqisun, iku berkurang. Qal haddatsana Muslimun ibnu Ibrahim ngendika sapa Al-Bukhari haddatsana nyeritake nang kita sapa Muslim ibnu Ibrahim kan dadi anak lanang Pak Ibrahim. Qal ngendika sapa Muslim haddatsana Hisyamun, cerita anak kita sapa Hisham. Qal ngendika sapa Hisham haddatsana Qatadah, nyeritake nang kita sapa Qatadah anak Anasin saking Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal ngendika sapa kanjeng Nabi, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, yakhruju bakal metu minan nari saking neraka setelah disiksa ya, sekian lama disiksa di neraka akhirnya keluar juga. Yakhruju bakal metu minan nari saking neraka sapa man, sapa wong wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah, ing lafal la ilaha illallah, wa fi qalbihi lan iku ing dalem atine man waznu syairatin, apa sak bobot timbangan ya, sak bobote utawa sak timbangane syairah. Syairah itu satu biji gandum yang warnanya merah ya. Kalau dulu di daerah Blora saya itu ada jagung, namanya jagung candal, sorghum ya. Sorghum namanya. Di sini apa? Sorghum ada apa enggak? Enggak ada ya. Jadi seperti jagung gitu, tapi bulirnya bulat-bulat, kecil-kecil, isinya tepung ya. Ada yang kulitnya itu putih, ada yang merah. Yang merah itu namanya syair, kalau yang putih namanya bur. Di sini apa namanya? Iya, sorghum apa? Iya, gandum. Ada yang merah, ada yang lain. Iya. Tapi yang merah itu kecil-kecil, jadi biasanya malah
biasanya kan angel dikupas ya, karena susah dikupas sekalian kulitnya, jadi agak kasar, jadinya agak kasar ya, ini masih dikonsumsi ini syairah ini, roti kasar ini biasanya ya, roti kasar. Wa fi qalbi waznu syairatin min khairin. Wa fi qalbi lan iku ing dalem atine man waznu syairatin apa sebobot timbangane syairah, satu biji gandum merah ya. Merah itu anunya, kulitnya ya, min khairin saking kebagusan. Wa yakhrujulan metu minan nari sing neraka man sapa wong. Qala kang ngucap sapa man la ilaha illallah wa fi qalbihi lan iku ing dalem atine man wasnu burratin apa sak bobote burrah. Burrah itu lebih kecil lagi, berarti syairah agak besar tapi merah ya. Burrah lebih kecil lagi, bunder-bunder ini. Min khairin saking kebagusan wa yakhrujulan metu minan nari saking neraka man sapa wong qala la ilaha illallah wa fi qalbihi lan iku ing dalem atine man wasnu dzarratin apa sak bobote wiji sawi. Min khairin saking kebagusan. Dzarrah itu wiji sawi, wiji kecil banget lah, ireng kecil banget ya. Hari ini dzarrah diartikan atom ya, yang sangat kecil. Qala ngendika sapa aslinya dzarrah sendiri artinya biji ya, biji yang kecil itu ya. Nah, tapi wong di sini gambarannya orang sini itu biji kecil itu sawi ya. Artikan biji sawi, biji yang kecil. Min khairin. Qala ngendika sapa Abu Abdillah qala abanu ngucap sapa aban haddatsana Qatadah cerita nang kita sapa Qatadah qala sabah Qatadah haddatsana Anasun an Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin makana min khairin. Min imanin ngucap min imanin, lafal min imanin makana min khairin hale nggon-nggoni panggonane lafal min khairin. Jadi wa fi qalbi waznu dzarratin min khairin min imanin itu ya. Min khairin diganti min imanin. Ini riwayat dari Aban itu. Qala haddatsan Al-Hasan wa Ibnu Sabah. Wis cerita nang kita sapa Al-Hasan sapa Hasan Ibnu Sabah Ibnu Sabah. Orang dadi anak larangnya Pak Sabah sami'a ngurungu sapa Hasan Ja'far bin Aun Ja'far ibn Aunin qal sapa Ja'far haddatsana Abul Mem ya? Mem Mumis. Qala sapa Abul Mumis akhbarana Qaisun ibnu Muslimin an Tariqin ibni Syihabin an Tariq ibn Syihabin an Umar ibn al-Khattabi anna rajulan entum sene wong lanang mil Yahudi iku qala sapa rajul Allahumma marang Umar bin Khattab ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma aidan. Ayatun sebuah ayat fi kitabikum di dalam kitab kalian semua, taqra'unaha yang kalian membacanya. Lau alaina ma'syarul yahud nazal, andaikan kepada kita ma'syarul yahud ya di golongan orang-orang Yahudi. Nazalat turun apa ayat la takhudna dzalikal yawma idan. Yakti bakal ngalap sapa kita
ndadekno sapa kita ngalap menjadikan yani memposisikan sapa kita dalikal yaumah ing mengkono-mengkono dina edan ing dadi hari raya. Andaikan ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka ayat itu yang hari itu kami jadikan hari raya. Qala ngucap sapa Umar Ibnu Khattab, ayu ayatin utai dina ayat ya. Hiya ya, atau ya ayu ayatin iku dina ayat hiya utawi tilkal ayah. Qala jawab sapa rajul minal yahud, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Al yauma ing dalam dina iki akmaltu wis nyempurnake sapa ingsun lakum buat ya kalian semua dinakum ing agama kalian wa atmamtu lan bus nyempurnake sapa ingsun alaikum atas sira kabeh nikmat ingsun wa raditu lan ridho sapa ingsun lakum marang ira kabeh al-islam ing agama Islam dinan hale dadi agama. Qala ngendika sapa Umar bin Khattab, qad arafna dalikal yauma, bener-bener wis teman-teman ngerti sapa kita sapa ingsun dalikal yauma, sapa kita Umar dan teman-temannya ya dan orang lain dalikal yauma ing mengkono dina wal makana lan panggonan Allah dikang nasalat kang tumurun kono apa hadil ayah fihi ing dalam makan panggonan tadi ala nabi ing atas kaji turun ala nabi ing atas kaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa halu ta kaji nabi qaimun iku ngadeg bi Arafah ing dalam tanah Arafah yaum Jumu'atin ing dalam dina Jumu'ah. Rasulullah di Masjid Namirah ya. Masjid Namirah khutbah terus metu saka Masjid Namirah. Masjid Namirah iku sing ngarep iku du Arafah itu ya. Jadi kalau kepengen jadi iku tanah iku dudu Arafah sing separo sing sepertiga kurang lebih sepertiga ya depan itu tidak Arafah. Terus sekarang diperluas jadi Arafah sing belakang. Jadi kalau jadi Rasulullah ketika khutbah berarti belum wukuf ya pas hari Jumat ketika itu setelah khutbah setelah sholat Jumat ya kemudian beliau masuk Arafah. Terus letaknya di dekat Jabal Arafah situ. Babun hada babun az-zakatu minal Islam. Ya, ini iman itu bisa tambah bisa berkurang. Imannya orang itu beda-beda. Tidak sama. Dalilnya apa? Ya tadi riwayatnya Anas tadi bahwa seseorang nanti kelak di hari kiamat ya setelah ya mereka dihisab kalau punya dosa ya dosanya diselesaikan dengan kalau makhluk ya dihisab diqisas dulu ya dibayar ya kalau menzalimi ya diambil kebaikannya ya. Atau kalau sudah tidak punya kebaikan keburukannya yang dizalimi ditimpakan kepada yang menzalimi. Kalau sudah tidak ada lagi ya siksa ya. Begitu juga dosa kepada Allah kalau diampuni ya bisa langsung, kalau tidak diampuni ya disiksa dulu. Nah, mereka yang disiksa ini sekalipun seorang mukmin ini kalau punya dosa disiksa. Nah, dikeluarkannya nanti ya, tidak bareng-bareng ya. Sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya banyak, amal solehnya banyak ya, kemarin amal soleh itu kan minal iman, as-sholatu minal iman ya.
qiyamu Ramadan minal iman dan seterusnya ya. Ini shaum Ramadan minal iman, al jihad minal iman dan seterusnya. Ini semakin seseorang amalnya itu banyak, maka semakin cepat dia dikeluarkan dari neraka. Semakin imannya sedikit ya semakin dia akhir ya dikeluarkan akhir, hingga kelak dikeluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yakni dia punya iman dan di dalam hatinya ada apa namanya, dia seberat biji gandum ya, gandum yang besar dulu yang dikeluarkan, gandum merah tadi ya, gandum yang syair tadi, kemudian gandum yang lebih kecil lagi, burrah ini, ya. Kemudian yang sampai kecil, sampai yang terakhir ini yang waznu dzarrah ini ya. Jadi nggak ada yang tersisa. Orang yang punya iman itu nanti kelak akan dikeluarkan dari neraka ya. Ya. Karena ada la ilaha illallah di dalam hatinya itu. Nah, maka iman seseorang itu beda-beda. Iman bisa sempurna, bisa berkurang, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan tambahnya taat dari al-iman, yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Maka din ya seperti itu, din kita, iman kita ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa hilang sama sekali ya, bila melakukan syirik ya. Atau melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar, bagaimana? Menurut mazhab Ahlussunnah, dosa besar itu tidak tidak mengkafirkan seseorang, ya, tidak mengeluarkan seseorang dari din. Ya. Dosa-dosa besar itu tidak menjadikan seseorang jadi kafir atau murtad, jadi keluar dari Islam, tidak. Kecuali syirik, kafir, murtad ya, dosa-dosa yang bisa mengeluarkan itu riddah. Adapun membunuh, mencuri, zina itu tidak bisa, itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam selama dia masih meyakini haramnya zina, haramnya mencuri, haramnya membunuh seperti itu. Tapi kalau dia menghalalkan, wah nggak apa-apa, dia ngeremehkan Allah, nggak apa-apa pun ini, ya dia bisa keluar dari Islam karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga zina, nah, itu seperti itu. Selama dia tidak meyakini halal, dia masih ada sedikit keimanan. Nah, itu penjelasan dari ulama-ulama kita mengenai hadis-hadis yang secara teks bisa difahami bahwa dosa besar itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam ya, seperti hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia sedang berzina itu dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang mencuri ketika dia mencuri itu dia dalam keadaan beriman. Ini tidak beriman ya, tidak beriman iman yang sempurna, sebagaimana hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu tidak beriman imanan kamilan. La yu'minu ahadukum imanan kamilan. Atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yaqul khairan aw liyasmut dan seterusnya. Ini kan ya, menjaga lisan, menjaga kemaluan, menjaga pandangan dan seterusnya. Ini bagian dari iman seseorang. Ya, kalau itu dilanggar, ya mengurangi keimanan. Apakah
apakah menjalankan maksiat ya itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam? Bisa kalau dia meyakini halal, meyakini sesuatu yang diharamkan oleh Allah kok diyakini halal, maka dia berdosa. Dan perkara itu perkara yang maklumun minad dini bil darurah, sesuatu yang jelas merupakan din. Orang awam pun tahu yang namanya mencuri itu haram, kok dia mengatakan halal ya. Tapi hal-hal yang pelik, yang jelimet ya tidak. Misalnya iddahnya orang yang ditinggal wafat itu berapa ya, ditinggal wafat suaminya berapa, apa ada iddah lah, nggak ada kok lah, padahal di Quran ada ya. Lah ini kan orang nggak tahu karena hal-hal jelimet seperti itu, maka itu tidak sampai kemudian kafir sekalipun di Al-Quran ada, karena hal itu hal yang masih samar bagi orang awam. Tapi hal-hal yang populer ya, wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan, sholat 5 waktu wajib ya, berbakti kepada orang tua, birrul walidain itu wajib. Nah itu ya enggak diterima alasan seseorang untuk dia mengatakan saya tidak tahu, saya kira tidak wajib lah ya, enggak diterima ya. Itu hal yang bahkan agama-agama batil aja ya, itu juga mengharamkan ya, mengharamkan dusta, mengharamkan mencuri, mengharamkan membunuh dan seterusnya. Kalau yang melegalkan itu, melegalkan sama dengan menghalalkan ya, kan ada itu yang menghalalkan atau melegalkan, memperbolehkan ya. Maka itu ya itu tadi kembali ke hatinya ya, ke hatinya. Dia melegalkan tujuannya cari uang ya, atau dia menghalalkan. Kalau dia menghalalkan dia bisa keluar dari Islam ya. Maka itu nyerempet ya, dosa besar itu melegal. Pembuat undang-undang itu berarti tidak apa-apa kan gitu kan. Menjual miras nggak apa-apa gitu. Karena berdasarkan ya mungkin di Jawa ada ya yang miras tradisional kan dilegalkan sama gubernurnya ya. Iya mana ya? Oh di NTT. Iya dilegalkan. Miras tradisional legal. Iya dari tua ya. Nah ya itu kalau melegalkan dia artinya tidak berontak ya, artinya itu halal memang lah itu ya. Itu keluar dari Islam. Tapi kalau hatinya masih iya, dia cari uang aja tujuannya lah. Kalau mengharamkan separuh, melegalkan separuh. Iya kalau pokoknya kalau dia mau dia menghalalkan itu ya kecil haram, nanti kalau yang bintang 5 halal gitu. Judi kan juga gitu ya, kalau yang kecil dilarang maksudnya kalau dilarang itu kan. Iya makanya seperti itu di apa namanya ini Habib Rizik itu ya bertekad untuk menghilangkan kemaksiatan di negeri ini ya, karena itu nyerempet Allah itu bisa menghilangkan keimanan kalau seseorang meyakini halalnya perkara yang diharamkan oleh Allah. Babun hada babun az-zakatu minal Islam. Fihi az-zakatu minal Islam. Utai zakat iku minal Islam, termasuk Islam. Wa qaluhu, lan pengertian Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa aw yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, lan ora diperintah sapa wong akeh illa liya'budu kejaba padha menyembah Allah ing Allah mukhlisina hale murnake tauhid lahu mukhlisina hale murnake lahu mar Allah adina ing agama hunafa hale cenderung marang perkara hak, hunafa hale condong marang perkara kang hak, wa yuqimuna
wa yuqimu lan padha ndirikan sapa wong akeh salat yang salat wa yutulan padha aweh sapa wong akeh zakat yang zakat wa dzalika temkon kono liya'budullah mukhlishina lahuddin wa yuqimus shalah itu zakah iku dinul qayyimah iku agama kang jejeg. Haddatsana Ismailu qal sab al-Bukhari haddatsana Ismailu qal sab Ismail haddatsani Malikun Ibnu Anasin an ammi sing pamane Malik Abi Suhail Ibnu Malik rupane Abi Suhail bin Malik an abihi saking bapake Abi Suhail annahu enten sedune abahu ya iku sami ngurungu sapa abuhu bapake Suhail bapake Abi Suhail berarti Malik ya ngurungu Talha Ibnu Abdillah yang Talha bin Abdillah yaqulu hale ngucap sapa Talha jaa rajul la Rasulillah. Talha bin Ubaidillah itu salah satu dari al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah radhiyallahu taala anhum ajmain. Jaa teko ngendikane Talha jaa teko sapa rajulun sapa wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin saking penduduk tanah Najd. Najd itu jazirah bagian apa timur ya. Jazirah bagian barat disebut apa? Hijaz. Ya, jazirah Arab itu ya. Jaziratul Arab itu bagian timur disebut Najd, bagian barat Mekah Madinah disebut Hijaz. Fa'irur ra'si engkang dawul-dawul sirah ya rambute cacahan yusma'u dawiyu sautihi yusma'u bisa dirungu apa dawiyu sautihi apa greneng-grenenge suarane rajul. Greneng-grenenge krungu. Wala yafqahu lan ora bisa difahami apa ma perkara yaqulu kang ngucap sapa rajul. Bisa didengar. Ya. Greneng-greneng suarane bisa didengar, tetapi enggak difahami. Hatta dana. Greneng gembremjeng. Kan gembremjeng. Ya, kalau suara kita kalau agak jauh kan terdengar tapi tidak jelas. Ya, terdengar tapi tidak jelas. Kalau ya kayak tawon itu kan gembremjeng suaranya ya. Kita bahasa Indonesianya apa? Kalau suara banyak orang kan namanya gemuruh. Kalau sendirian namanya apa? Suara gemuruh, enggak jelas. Suara gembrembyeng. Ya. Ada. Ya bahasa Indonesianya enggak tahu. Walaif pahuma yaqulu hatta dana sehingga parak sapa rajul faidan huwa yas'alu 'anil Islam. Atau hatta dana sehingga parak sapa Talha ya Talha ya bisa ya. Faidan huwa yas'alu 'anil Islam. Faidan ay faidadana ketika Talhah mendekat huwa utawi rajul iku yas'alu
iku takon sapa rajul anil islami saking Islam. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Islam niku kados pundi Kanjeng Nabi kan. Jawab ya atau mahwal Islam dijawab Kanjeng Nabi khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam iku adalah huwa utai Islam iku khamsu salawatin iku 5 pira-pira salat fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan sewengi. Faqala moko jawab faqala moko matur sapa rajul ya. Hal alayya ghairuha hal alayya ana ta iku alayya wajib ing atase ingsun ghairuha liyane khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Adakah saya punya kewajiban selain salat lima waktu? Qala jawab Kanjeng Nabi la ora illa anta tawwa kejaba yen to gawe amal sukarela sebesar amal sunnah maksudnya. Illa anta tawwa asale illa an tata tawwa dibuat dibuat siji ya, asale tata tawwa ya tawwa kan itu. Illa anta tawwa kejaba yen to gawe amal sunnah sawise qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyam Ramadan lan poso wulan Ramadan qala matur sapa rajul hal alayya ghairu ana ta iku ing atase wajib ing atase ingsun ghairu seliyane puasa Ramadan qala jawab sapa Kanjeng la ora illa anta tawwa kejaba yen to gawe amal sunnah sapa sira qala sapa rajul qala sapa Talha qala ngendika sapa Talha wa dzakara lan nutur lahu marang rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata ing zakat qala sapa rajul hal alayya ghairuha ana ta iku alayya wajib ing atase ingsun ghairuha selain zakat qala jawab sapa Kanjeng Nabi la ora illa anta tawwa kejaba yen to gawe amal sunnah sira qala sapa rawi rupane Talha fa adbar rajul mongko mungkur sapa ar-rajul sapa wong lanang mungkur iku mesti ya mengundurkan diri ya keluar dari forum bahwa hale utawi rajul iku yaqulu ngucap sapa rajul orang laki-laki tadi yang bertanya ngucap wallahi la azidu ala hada wallahi demi Allah la azidu ora nambahi sapa ingsun ala hada ing atase iki salat 5 waktu puasa Ramadan dan zakat ya wala angkusulan orang nyuda sapa ingsun wis ora tak tambahi ora tak kurangi pokoke ya siku tok ae cukup salat zakat puasa Ramadan wis ora salat sunnahan ora infak-infakan ya, yang wajib-wajib tok aja wala angkusulan orang nyuda sapa ingsun ora tak kurangi ora tak tambahi. Qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha beruntung sapa rajul in sadaqa lamun jujur sapa rajul ya, kalau dia jujur dia teman dia akan beruntung ya mestine oleh salat ya salat sing bener ya syarat-syaratnya dipenuhi dengan baik ya. Salat menjalankan salat dengan baik ya. Begitu juga puasanya ya, zakatnya. Adapun salat kita yang banyak bolongnya ya, banyak kadang-kadang mikir nggak bisa khusyuk, kadang apa kayak itu ya salat seperti ini ya nggak cukup hanya salat tok. Salat kita itu perlu diistighfari karena banyak
tidak khusyuknya daripada khusyuknya, ya. Maka ia harus kita tambal dengan salat-salat sunnah. Begitu juga zakat kita yang kurang sempurna, kita tambal dengan infak, ya. Puasa Ramadan yang tidak sempurna karena barangkali juga masih ada maksiatnya di dalamnya, ya. Apalagi di negeri kita ini kayak gini, maka ya ditambahi salat, ditambahi puasa, puasa sunnah. Kelak di hari akhirat, di hari hisab nanti, yaumul hisab, di saat dihitung amal kita, maka jika ada dari sholat wajib kita yang kurang, diambilkan dari sholat sunnah kita. Jika ada infak yang zakat yang kurang, diambilkan dari infak sunnah kita. Begitu juga dengan puasa Ramadan atau sholat atau, ya, itu nanti diambilkan dari yang sejenis dulu. Baru ketika yang sejenis sudah nggak ada, padahal kita punya utang sholat, ya, atau sholat tidak benar, diambilkan dari sholat sunnah sudah nggak ada, nggak cukup, maka baru diambilkan dari amal yang lain, pahalanya. Sehingga untuk nomboi. Ini gambaran apa ya? Amal minimalis kita atau gimana? Iya, ini amal minimalis seorang muslim, ya, yang wajib-wajib dijalankan, kemudian yang haram-haram ditinggalkan, ya sekedar yang wajib aja. Sudah, yang sunnah nggak perlu, bukan nggak perlu dia minimalis, ya. Maka dia aflaha in sadaqah. Aflaha kata Rasul, orang ini akan beruntung in sadaqah jika jujur. Subhanallah. Kenapa haji nggak disebutkan? Haji kan jika mampu, ya, mampu perjalanan. Sebenarnya zakat juga ya jika mampu, ya. Ya, ini ya, ini bukan berarti kemudian haji tidak wajib. Wajibnya haji dari hadis lain, ya, seperti. Jadi kalau ada hadis seperti ini, kenapa Rasul berbicara cuma 4? Ya karena memfokuskan 4 ini, ya. 4 ini kan sesuatu yang sering dilakukan, ya. Sementara yang satu haji itu kan seumur cuma sekali, ya. Berbeda dengan ini yang sering, ya. Terus setidaknya kalau Ramadan, puasa Ramadan dia setahun sekali lah, ya. Maka bukan berarti ini hasar, ya, atau ya hanya pembatasan itu, tidak. Masih banyak kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan selain dari yang itu. Ini kan pilar-pilar Islam, rukun-rukun Islam, ya. Maka layak untuk disebutkan dahulu, ya. Sekalipun tentu di sana banyak hal-hal yang kewajiban-kewajiban kita yang lain, ya. Birrul walidain, membantu orang yang enggak ada orang lain kecuali kita, misalnya menjadi fatwa. Babun ittiba'ul janaiz minal iman. Ai hadza babun fihi ittiba'ul janaiz minal iman. Utai ngetetake pira-pira jenazah. Iku minal iman, termasuk iman. Jadi bisa nambah iman kita. Qala hadatsana Ahmad ibn Abdullah ibn Aliyin Al-Manjufi qal sapa Ali Al-Manjufi haddatsana Rauhun qal sapa Rauh haddatsana Aufun Anil Hasani saking Hasan wa Muhammadin dan Muhammad an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazatan muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarju min al-ajri bi qiratayn.
qiratin mithlu Uhudin. Manit taba janazah muslimin. Man sapa wae ittaba ingkang mengikuti soman janazah muslimin jenazah wong muslim imanan karena iman waktu saban lan mencari pahala wa kana ma'ahu lan ana sapa wa kana lan ana sapa man ana iku ma'ahu menyertai muslimin ya jenazah muslim tadi hatta yusalla alaiha sehingga disalati sapa alaiha jenazah wa hatta yusalla alaiha wa yufragha min dafni ya yufragha ya bukan yufragha wa yufragha lan di rampungi apa min dafni saking mendem jenazah ya melok nyalati melok mendem menguburkan yufragha dirampungi hatta yusalla alaiha wa yufragha min dafni wa yufragha nanti rampungnya apa min dafniha saking mendem jenazah fa innahu maqatam musliman iku yarji ubali sapa man minal ajri saking ganjaran biqi rata ini kelawan nggawa 2 qirat kullu qiratin utawi setiap qirat iku mithlu Uhudin iku semisal bukit Uhud gunung Uhud saat pahala segitu kalau menyalati dan mengikuti jenazah sampai dikubur. Wa man shalla 'alaiha dan barang siapa nyalati jenazah tsumma raja'a lalu dia pulang qabla an tudfana sebelum jenazah tersebut dikebumikan fa innahu mutaslim maniku yarju iku bali sama man bi qiratin kelawan 1 qirat taba'ahu anut ing rauh jadi qala hadatsana rauh taba'ahu anut hu ing rauh Utsmanu sapa Utsman al muadzinu yang jadi muadzin qala ngendika sapa Utsman hadatsana Aufun cerita nang kita sapa Auf an Muhammadin saya Muhammad an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu sepadane hadis ngarep ya hadis mana itu ya hadis ngarep ya marit taba janazah muslimin iman waktu sepen wa kana mahu hatta yusalla alaiha wa yafragha min tafniha fa innahu yarju min al-asri bi qiratain. Babun ay hadha babun. Jam berapa ini? Lanjut apa sampai di sini dulu? Lanjut apa sampai di sini? Hah? Lanjut apa sudah? Oh ya, naktafi bihadzal qadar, naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.